Oji kemarin ada ini nggak ada ngerias perempuan yang wajahnya mirip kayak si pengantin perempuan. Oh ada tante, emangnya kenapa gitu? Itu orangnya sebenarnya udah nggak ada. Ya namanya dia datang pasti kan dia mau make up, tapi dia nggak ngomong gitu loh. Cuman anehnya tuh orang nggak mau lihat ke kaca gitu loh. Udah selesai ya kan semua. Nah pas dipajangin gitu, dijajarin, dianya nggak ada. Setiap saya syuting gitu ya, ini terakhir saya syuting judulnya Setan Botak. Itu kan sampai merinding nih. Itu sutradaranya lihat saya tuh sampai ketakutan gitu, aduh. Hari ini nggak boleh nginep sini ya, gitu. Kita nggak ada yang nginep di sini, kru semuanya pulang gitu. Loh kenapa saya bilang gitu kan? Karena ini penunggunya ini ganas. Ini tiba-tiba pada satu hari saya itu lagi ini lah biasa lagi beler gitu. Saya ngaca, muka saya tuh tua. Pernah punya nama besar sebagai aktor film horor, Ozy Syahputra berusaha merubah hidup dari horor menjadi manusia normal yang lebih teratur. Memiliki kisah hidup yang tidak biasa, banyak perjalanan pendewasaan yang tidak bisa dilupakan, termasuk yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Tapi benarkah, sebelum masuk dunia hiburan, Ozy sempat merias orang yang ternyata sudah meninggal? Benarkah sejak pengalaman mistis itu, namanya justru melambung sebagai artis? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Namanya Ozy Syahputra. Ia merupakan aktor spesialis film-film horor. Tidak usah bertanya soal popularitasnya, karena semua orang mengenalnya dengan sangat baik. Berkarir sejak tahun 90-an, nama Ozy Syahputra makin populer setelah ikut membintangi sinetron berjudul Si Manis Jembatan Ancol. Sejak itulah, film-film bertema horor menjadi hari-harinya, sehingga Ozy identik dengan peran-peran mistis. Tapi, walaupun spesialis film horor, Ozy ternyata penakut. Bahkan tidak pernah berani menonton filmnya sendiri. Saya sebenarnya paling nggak suka nonton film horor. Curang. Dia kan yang film horor dia nggak mau nonton. Saya orang yang penakut sih. Jujur aja. Gitu. Jadi kalau misalnya film horor tuh, aduh, apalagi kadang-kadang nonton film sendiri tuh kadang-kadang kalau misalnya saya merem mata aja gitu. Sejak namanya melambung, sudah banyak film dan sinetron yang dibintangi. Nyaris semuanya horor. Dan salah satu judul yang membekas di hatinya adalah Setan Botak. Banyak cerita misterius selama menjalani proses syuting di kawasan Puncak Bogor. Tapi yang membuatnya merasa sangat takjub adalah aktingnya yang ternyata benar-benar menakutkan, sampai orang-orang di lokasi syuting pun merasa ketakutan. Setiap saya syuting gitu ya, ini terakhir saya syuting judulnya Setan Botak. Itu kan sampai merinding nih. Jadi kan kita kan ada satu ruang, jadi ceritanya di situ itu ruangnya ritual gitu. Ruang ritual kan saya jadi setan botaknya gitu ya kan. Nah di situ saya pas saya lagi ya biasa gitu kan, saya dipanggil tuh kan saya dialog gitu. Itu sutradaranya lihat saya tuh sampai ketakutan gitu, aduh. Jadi kan mengganggu saya punya konsentrasi kan gitu. Maksudnya ini orang dia yang nyuruh kok dia yang ketakutan gitu loh. Nah karena kan cuma ada kameramen, sutradara sama boomernya itu kan. Nah cuma 3 orang itu. Nah saya kan lagi acting gitu ya kan. Dan nggak tahu ya, saya juga merasa gini, setiap saya syuting kayak gitu tuh kayak macam ada yang kayak mau masuk.
atau apa itu. Tapi saya nggak mau ini, nggak mau diikutin gitu. nggak mau diikutin gitu loh. Sampai produsernya ketakutan. Sutradaranya. Oh, sutradara. Iya, yang aduh, lihat satu gitu. Memang, banyak kisah mistis di setiap film yang dibintanginya. Bukan hanya soal karakternya sebagai sosok misterius yang terasa total, tapi banyak kejadian-kejadian aneh yang membuatnya takut. Dalam film Setan Botak, ia bahkan dibuat tak berkutik karena selalu harus berada di lokasi syuting semalaman. Dan di sanalah terjadi hal-hal yang tidak logis. Rutinitas itulah yang kemudian membuatnya merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, sampai akhirnya memutuskan untuk tidak menginap di lokasi syuting. Di film Setan Botak tuh banyak hal-hal kejadian aneh gitu ya. Misalnya salah satu pemainnya yang tiba-tiba dibawa keluar gitu loh. Dia kan lagi tiduran, atau dia udah ada di luar aja gitu loh. Saya kan kalau misalnya di lokasi kan suka bawa tenda, bawa tempat tidur sendiri, bawa kasur, bawa segala macam gitu kan, peralatan-peralatan inilah kan, kayak kompor apa segala macam. Nah, memang kala itu saya disaranin gitu. Biasa kan saya tidur situ karena kan kita selesai syuting tuh pagi, ya udah menjelang subuh kan. Nah kan jam 9 di calling lagi kan, saya malas banget kan, karena kan syutingnya di Puncak, rumah saya di Bekasi. Jadi sebenarnya saya nginep aja gitu. Nah kalau itu saya disaranin, Bang Oji hari ini nggak boleh nginep sini ya, gitu. Kita nggak ada yang nginep di sini, kru semuanya pulang gitu. Loh kenapa saya bilang gitu kan? Karena ini penunggunya ini ganas. Nama Ozy Syahputra memang identik dengan judul-judul horor. Popularitasnya pernah sangat tinggi saat membintangi sinetron Si Manis Jembatan Ancol. Tapi benarkah sebelum jadi artis, Ozy pernah menjadi perias pengantin? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebelum memiliki popularitas sebagai seorang artis, Ozy Syahputra menjalani hari-hari yang jauh dari sorot kamera. Memang, ia pernah tinggal bersama seorang artis yang sukses pada masanya, tapi tidak betah, kemudian memutuskan untuk kabur dari rumah. Saat itu, alasannya karena di rumah tersebut hidupnya terlalu enak, jadi ia ingin mencari pengalaman sebagai orang susah. Tapi momentum itulah yang kemudian membentuk karakternya menjadi orang yang siap mental untuk menjadi sukses atau tidak sukses. Jadi dulu saya pernah kabur dari rumah. Dulu kan saya tinggal sama tante saya kan. Tante saya ini kaya raya banget. Terus kenapa kabur? Nah, saya di situ dimanjain banget karena saya dulu di situ tuh satu-satunya laki-laki di situ. Karena tante saya tuh punya anak 10 perempuan semua. Nah, jadi salah satunya tuh bintang film terkenal dulu, artis terkenal ya, banyak zaman Rano Karno. Terus kenapa kabur? Oh, udah enak. Saya dulu kabur karena kepengen hidup susah tuh seperti apa sih gitu. Nah, sehingga saya pernah nyuci mandi di masjid tuh pernah. Jadi apa ya? Orang kabur kan pengen seneng kan? Iya, saya pengen tahu hidup susah tuh kayak apa sih gitu. Nah, karena saya kabur dari rumah, akhirnya saya bisa nyuci sendiri, bisa ini sendiri. Terus kalau kabur tuh kan mesti makan harus kerja kan. Nah di situ kenapa saya jadi penata rias. Akhirnya saya ngelamar ke salon, saya mau ngapain kata yang punya salon, mau kerja tante. Kabur dari rumah, kemudian menjadi pegawai salon adalah awal langkah Ozy Syahputra untuk menjadi artis besar. Karena setelah itu, jalan hidupnya menjadi sangat berbeda. Dari sekadar karyawan salon, Ozy kemudian secara mandiri menjadi perias pengantin. Dan disitulah pengalaman tak terlupakan terjadi, karena ia merias sosok yang ternyata sudah meninggal. Nah, jadi waktu itu kan saya lagi ngerias pengantin ya kan. Udah saya ngerias gitu, udah selesai saya ngerias pengantin, saya ngeliat anak buah saya gitu ya kan, asisten saya gitu kan banyak tuh pagar rayu apa segala macam belum kelar gitu. Akhirnya saya bantuin ya kan, saya bantuin. Tiba-tiba datang seorang perempuan gitu, datang nyamperin saya gitu, wajahnya mirip kayak si pengantin perempuan.
ya namanya dia datang pasti kan dia mau make up, tapi dia nggak ngomong gitu loh. Udah Mbak duduk sini aja, saya bilang gitu ya kan. Akhirnya dia duduk, cuman anehnya tuh orang nggak mau lihat ke kaca gitu loh. Jadi kalau misalnya saya gini dia gini lagi, saya gini dia gini lagi gitu ya kan. Saya kadang saya gedek juga gitu kan, tapi ini orang kenapa sih gitu ya kan. Akhirnya saya dandanin, udah dong. Udah selesai ya kan semua. Nah pas dipajangin gitu, dijajarin, dianya nggak ada. Tapi saya nggak peduli. Nah, saya nggak peduli karena kan yang penting kerjaan saya udah selesai. Nah besokan harinya tuh keluarganya pulangin aksesoris janggul apa segala macam ke rumah saya ya kan, sambil cerita gitu. Oji kemarin ada ini nggak, ada ngerias perempuan yang wajahnya mirip kayak si pengantin perempuan. Oh ada tante, emangnya kenapa gitu? Itu orangnya sebenarnya udah nggak ada. Astagfirullah. Terus gimana reaksi kamu, Ji? Ya kaget lah, masa sih gitu. Iya. Jadi ternyata orangnya tuh udah meninggal dan itu kakaknya si pengantin perempuan. Ajaib. Hidup Ozy Syahputra seperti berubah secara ajaib. Sebab setelah merias sosok yang ternyata orangnya sudah meninggal, banyak perubahan yang terjadi. Salah satu lompatan hidupnya adalah dengan mudah Ozy masuk dunia hiburan. Gak cuma itu, namanya juga langsung terkenal sejak sinetronnya meledak. Gitu. Nah itu pengalaman saya yang nggak bisa saya lupain gitu. Nah semenjak itu terus saya nggak lama kemudian saya main sinetron, nggak terus ya sinetronnya tuh ya membludak gitu ya, jadi happening gitu ya kan. Lantas seperti apa kisah pertaubatan Ozy Syahputra? Benarkah sekarang ia hanya ingin mengisi hidupnya dengan beribadah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sejak menjadi artis terkenal, semakin banyak film dan sinetron yang dibintangi Ozy Syahputra. Hidupnya juga berubah sangat tajam, dari perias pengantin menjadi seorang selebriti dengan banyak penggemar. Tapi itulah yang terjadi. Popularitas membuatnya lupa diri. Ozy menjalani hidup dengan hanya bersenang-senang. Dunia malam pun dijelajahi dengan mudah, karena berbekal ketenaran semua bisa diperoleh tanpa susah payah. Dan di tengah suasana mabok popularitasnya itulah, ia disadarkan oleh sebuah peristiwa yang setengah mistis saat melihat wajahnya menua secara tiba-tiba. Ya zaman dulu itu kan karena gini ya, kan lagi terkenalnya banyak sanjungan, banyak pujian. Itu saya terkena star syndrome. Nah, karena kita ini kan kemana pergi disambut apalagi ke dunia malam. Nah itu makanya saya mau pengen ingetin ya ke teman-teman artis lainnya yang bagi pemula, apalagi ketika kalian berada di puncak, ketika kalian udah mulai ngikutin dunia malam, itu tanda-tanda mau kehancuran atau karir kita mau menurun. Jadi waktu itu kan ya saya kena star syndrome yang ya gimana sih, ke klub itu kan dibukain room, dibukain meja, gratis semuanya, apa mau bandel tuh gratis semuanya kan. Saya dapat cobaan gitu, padahal waktu itu saya pernah tuh lagi clubbing gitu ya, mobil hilang, nggak peduli, terus diputusin pacar, nggak peduli, ya pokoknya nggak peduli ya. Nah ini tiba-tiba pada suatu hari saya itu lagi beler gitu, saya ngaca, muka saya tuh tua gitu. Nah itu kan lah, saya langsung sadar gitu loh, ini gua kan cari uang pakai muka nih, ya kan? Gimana? Langsung besoknya stop. Menjadi artis terkenal memang membuat Ozy sempat lupa diri. Hidupnya dihabiskan dengan hanya bersenang-senang. Tapi kemudian, kesadaran muncul setelah usia makin matang. Kesadaran itu bertambah menebal setelah melihat banyak sahabatnya yang dipanggil Tuhan dengan sangat cepat. Mengaku tidak memiliki banyak sahabat, Ozy seperti ditampar oleh kenyataan karena satu demi satu sahabatnya yang hanya sedikit itu pergi untuk tidak pernah kembali. Nah, jadi misalnya gini, ada teman saya meninggalnya lagi ketawa-ketawa, lagi seneng-seneng nih, mereka lagi ngumpul.
berapa titik sarafnya putus. Astagfirullah. Itu nggak langsung meninggal, koma dulu 2 minggu pas 10 hari gitu di rumah sakit, ya kan. Tuh ada lagi misalnya gini, teman saya ini punya salon, ya, dia tuh lagi ngerokok tuh dia lagi ngaca di salon, bukan lagi ngaca, misalnya dia lagi duduk di bangku salonnya itu kan sambil kan depannya ada kaca gitu ya, nah dia ngerokok, enggak. Ada lagi teman saya hidupnya sehat banget, nggak ngerokok, nggak ini, hidupnya tuh wah steril banget deh, gitu ya. Jadi, nah dia kan rumahnya kan di dalam gang. Nah pada suatu hari temennya datang berkunjung gitu ya kan. Nah udah selesai berkunjung, terus dia keluar nganterin temennya ke depan gitu, ke jalan raya gitu. Toto dari arah sana tuh ada motor. Gitu. Yang punya motor meninggal, dianya juga meninggal. Terus kan waktu di kamar mayat kan dibuka gitu, saya ngeliatin gitu, saya mikir orang sehat juga bisa mati juga ya gitu. Itu teman kamu. Nah iya, ada macam-macam. Ada lagi misalnya teman saya yang konyol banget, cuma kepleset di kamar mandi, jedut. Perjalanan hidup Ozy Syahputra memang penuh dengan warna. Pernah tidak punya apa-apa, memiliki karir yang sangat cemerlang hingga kemudian menua. Kini, pria kelahiran 1 Desember 1962 itu sudah menata diri sehingga hari-harinya dijalani dengan penuh ibadah. Tidak hanya ibadah wajib, tapi juga menjalankan sunah-sunah yang menurutnya bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Sebenarnya bukan keren ya, tapi itu kewajiban kayak seperti kita makan nasi aja. Betul, gitu. wajib. Jadi itu kebutuhan kita yang butuh Allah gitu loh, bukan Allah butuh kita, enggak. Yeah. Gitu. Jadi kita mesti kita kejar, mesti kita ini. Ya, jadi harus kita raih gitu loh. Betul. Kayak saya puasa misalnya tadi kan, itu kan puasa tadi itu kan saya menebus, saya punya puasa saya zaman dulu yang nggak pernah puasa, misalnya saya gantiin puasa saya gitu. Memang, Ozy tidak mampu memutar ulang waktu yang telah terbuang. Ia merasa masa mudanya dihabiskan dengan sia-sia karena hidupnya hanya diisi dengan kesenangan. Sehingga kini, ia berusaha menghapus semua jajak masa lalunya dengan menjalani hari-hari dengan lebih baik. Tapi itulah masalahnya, hidup di panggung hiburan terlalu mudah untuk salah langkah. Sebab, selalu ada godaan untuk meninggalkan niatnya memperbaiki diri. Ia paham, di usianya yang mendekati 64 tahun, tidak ada pilihan lain kecuali mempersiapkan diri sebaik mungkin menuju ke kehidupan berikutnya. Itu yang kadang sih masih suka kepleset juga, karena kan tahu sendiri kan saya dalam dunia hiburan ini kan rentan dengan dosa kan. Jadi nah itu yang saya selalu yang yang sekuat tenaga saya untuk karena semakin kita mau bertobat, godaannya juga semakin ini gitu loh. Artinya sampai saat ini pun godaan masih ada. Bukan ada, semakin banyak. banyak. Apalagi saya semakin tua, godaannya tuh semakin gitu loh. Karena keduniawian saya tuh dicoba banget gitu loh. Usia memang tidak bisa ditawar. Ketuaan adalah keniscayaan yang hanya bisa dimaknai dengan bertaubat serta memperbaiki diri sebelum kematian datang menjemput. Dan itulah yang kini dilakukan Ozy Syahputra meskipun perjuangannya untuk hijrah tidak mudah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.